Ya, kedengaran ya ada suara yang krek-krek, itu berarti tandanya kawatnya ketarik ya. Nanti kalau kawatnya kendor, hambatannya kurang dan sepul lemah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Servis Dino Marzuki. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menggulung ulang sepul Tosa ya, atau sepul ondel-ondel di bagian pengapiannya ya teman-teman. Jadi di sini sepulnya terdapat dua kepala yang dikhususkan untuk bagian pengapian, dan untuk lilitan yang ini adalah lilitan yang dikhususkan untuk penerangan ya, atau sepul lampu. Yang dua kepala ini dikhususkan untuk sepul pengapian atau jalur CDI ya, nanti yang akan mengeluarkan arus pada busi ya. Jadi bagaimana caranya, simak terus videonya sampai habis. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, saya persilahkan terlebih dahulu untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Dan tonton juga video saya yang lainnya ya, yang tentunya bermanfaat. Terima kasih. Oke, nggak perlu banyak lama-lama, langsung saja kita ke caranya. Oke, jadi di sini ada dua kepala yang dikhususkan untuk gulungan pengapian ya, jalur CDI. Jadi ini nanti alurnya habis maju ya. Ini gulungnya manual ya teman-teman. Bisa menggunakan bekas sedotan permen kaki itu ya, bisa. Jadi menggulungnya manual, habis maju mundur. Nah, tapi kalian juga bisa menggulungnya maju semua, nanti disambung pada saat penyambungan ya. Nanti akan saya perlihatkan caranya, sangat detail sekali. Kalian cukup dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan tentunya membongkar kawatnya terlebih dahulu. Ini berhubung sudah saya bongkar ya. Membongkarnya bisa kalian menggunakan tatah ya, dipahat bagian tengahnya sini, lalu dicongkel, dibersihkan sampai tidak ada yang tersisa sama sekali untuk kawatnya ya. Benar-benar bersih ya kawan-kawan. Nah, setelah bersih seperti ini kan sepulnya sepul basah ya, jadi ada olinya. Bisa kalian cuci terlebih dahulu menggunakan bensin atau thinner ya. Yang penting bisa bersih, tidak ada olinya. Nah, setelah seperti ini ya, sudah bersih. Ini kita cek terlebih dahulu. Di sini ada cacat ya, karena tadi bekas kena pahat ya. Ini wajar kalau ada cacat. Ini sebelum kita gulung, ini kita tutup terlebih dahulu. Bisa menggunakan lem besi dan juga bisa menggunakan prespan, nomek, dan sejenisnya. Di sini saya akan menggunakan nomek saja untuk menutup luka di sini. Nanti kalau tidak kita tutup, ini bisa mengakibatkan kontak bodi yang akhirnya nanti bisa konslet kembali ya. Jadi harus kita benar-benar rapatkan ya. Kalian bisa menggunakan lem besi juga bisa ya kawan-kawan. Akan saya tutup terlebih dahulu untuk bagian yang cacat-cacat ini ya. Harus diteliti ya, jangan sampai ada besi yang kelihatan ya, nanti bisa mengakibatkan nempel pada kawatnya dan bisa konslet. Oke teman-teman, di sini sudah saya tutupi untuk keren yang cacat-cacat tadi ya. Bisa kita lihat sendiri yang tadi cacat-cacat sudah tertutupi nomek seperti ini. Kalian juga bisa menutupinya dengan menggunakan lem besi ya. Yang penting cacatnya itu tertutupi. Setelah seperti ini kita sediakan sedotan permen kaki ya. Ini gagang permen kaki. Saya biasa
nyari-nyari di TPQ atau di sekolahan pasti banyak ya anak-anak kecil kalau sudah makan permen dibuang. Setelah itu kita sediakan untuk kawatnya ukurannya 0,15 mm ya kawan-kawan. Jadi ini untuk CDI nya ada 2 kepala, jadi menggunakan 0,15 ya. Kalau menggunakan 0,12 nanti arusnya yang dikeluarkan terlalu besar dan CDI cepat panas dan kemungkinan bisa jebol ya kawan-kawan. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita gulung dan mari kita saksikan bersama-sama bagaimana caranya. Ini kita taruh di bawah terlebih dahulu agar memudahkan proses penggulungan. Ini saya tata kamera dulu ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Jadi di sini kita masukkan kawatnya ke dalam sedotan atau ke dalam gagang permen. Nah, seperti ini. Setelah masuk, kita buat lilitan ya agar kawatnya tidak terlalu kecil. Kita buat lilitan yang kurang lebih 3-4 lilitan ya untuk masanya ini yang akan kita solder nanti pada keren. Saya lilit 4 saja. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini tinggal kita undel-undel. Kita undel-undel seperti ini ya kawan-kawan. Agar tidak ngelongkor atau tidak pencar ya, biar rukun. Kita undel-undel seperti ini. Nah, setelah kita undel-undel, penampakannya seperti ini ya. Nah, jelas ya, penampakannya seperti ini setelah kita udel-udel. Lalu langkah selanjutnya tinggal kita gulung saja. Ini alurnya maju semua, nggak masalah ya. Ini maju, nanti kita sambung di akhir saja. Kalau nanti ini maju, ini mundur, nanti kerepotan saat mundurnya ya. Kalau merepotkan nanti gulungnya bisa lama. Jadi ini bentar lagi diambil sama yang punya. Jadi ini saya sistem maju semua, nanti akan saya sambungkan di akhir saja penyambungannya ya. Oke, setelah kita undul-undul seperti ini, kita posisikan tepat pada masa ya, seperti ini di sini. Nanti akan disolder di sini ya. Kita posisikan. Nah, setelah itu kita tinggal timpa ya agar kawatnya bisa ngunci ya, kita timpa seperti ini. Sebentar lurut. Oke ya, ini kawatnya kita timpa ya, kawatnya kita timpa, dia otomatis akan mengunci ya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita gulung saja sampai ya, enggak sampai penuh sih ya, nanti akan saya perlihatkan porsinya ya seberapa, tidak sampai full ya, mentup-muntup tidak sampai, nanti akan saya perlihatkan porsinya. Yang penting ini kita gulung dulu, dan untuk menggulungnya ini dipastikan kawatnya sambil kita tarik ya. Tapi menariknya jangan terlalu kencang, nanti bisa putus ya, karena kawat berdiameter kecil. Jadi ya sekiranya bisa terdengar suaranya krek-krek, bisa dengar di sini.
ya, kedengaran ya, ada suara yang krek-krek, itu berarti tandanya kawatnya ketarik ya. Nanti kalau kawatnya kendor, hambatannya kurang dan sepul lemah ya. Jadi harus kita sambil menarik sampai ada suaranya krek 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 ketika menggulung ya. Jadi seperti itu, nanti biar hambatannya full dan hasilnya jos gandos. Langsung kita gulung saja sampai porsi yang tidak terlalu penuh, juga tidak terlalu tipis ya. Jadi sedang porsinya. Oke, mungkin akan saya skip dulu ya untuk proses penggulungan ini, karena nanti kalau divideokan membutuhkan durasi yang panjang. Oke teman-teman, di sini sudah jalan setengah jalan. Seperti biasa, saya kalau sudah jalan setengah jalan seperti ini, saya beri pernis atau serlak ya, agar nanti hasilnya keras dan hambatannya maksimal. Nanti ini akan meresap sampai ke dasar ya. Sampai ke dasar akan meresap dengan sempurna, dan nanti kita akan timpa lagi ya, karena ini lilitannya belum selesai ya. Nah seperti ini, kita balik. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Kemudian kita timpa lagi ya, kita timpa lagi untuk kawatnya agar lemnya ini benar-benar meresap ya. Menggulungnya seperti ini caranya ya. Jadi kawatnya sambil ditarik, jangan sampai kendor ya kawatnya. Nah ini kita timpa tadi setelah kita beri lem atau sirlak. Nah kita akan lanjutkan lagi proses penggulungan. Mungkin akan saya skip saja biar videonya tidak terlalu panjang. Intinya kalian sudah mengerti caranya, dan untuk proses penggulungan nanti terserah sampean bagaimana cara menggulungnya. Yang penting sudah saya ajarkan bagaimana cara menggulungnya, dan untuk prosesnya akan saya skip saja. Oke teman-teman, di sini sudah full ya, yang artinya porsinya segini ya, tidak boleh melebihi demping ya, tidak boleh melebihi pembatas ini ya. Nah ini porsinya segini, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan ini sudah finishing ya. Bagaimana caranya kita membuat ujung terakhir? Caranya sangat mudah, dan ini adalah ujung terakhir ya. Kita tinggal buat lilitan seperti ini. Kita menggunakan jari, kita lilitkan ke bawah, kita tarik ke atas, kita cantolin pada jari ya. Kita cantolin pada jari, kita lilitkan lagi ke atas, kita cantolin jari, lilitkan ke bawah, ke atas, cantolin jari. Nah seperti ini, kita tinggal putus saja kawatnya, sret. Nah sudah terputus. Lalu ini tinggal kita lilit ya, kita tinggal lilit saja ini untuk kawatnya, tinggal kita lilit saja seperti ini. Nah bisa kita lihat bersama-sama, kawatnya kita lilitkan seperti ini sehingga membuat ujung terakhir ya. Dan nanti untuk menggulung yang bagian sini sebelahnya, ini alurnya juga sama, maju semua ya, ini maju, dan nanti akan saya beritahu cara penyambungannya yang benar ya. Jadi kalau penyambungannya salah nanti tidak akan keluar arus ya. Jadi harus benar-benar diteliti ya. Oke, setelah itu kita undul-undul saja biar kawatnya tuh tidak kempiar ya.
kawatnya biar tidak kempiar, kita udel-udel seperti ini. Nah, kita undel-undel. Nah, seperti ini. Kita tinggal rapikan. Nah, sudah terjadi, sudah apa? Ini ujung pertama dan ini ujung terakhir ya. Ini sudah jadi untuk satu kepala, tinggal kita melanjutkan untuk kepala berikutnya. Alurnya juga sama ya, maju semua. Oke, seperti biasa untuk caranya tadi seperti awal ya. Untuk caranya seperti awal, kita membuat ujung pertama, kemudian kita lilitkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, akan saya skip saja ya. Oke teman-teman, seperti biasa ini kita membuat ujung pertama seperti yang awal tadi, lalu kita lilitkan di sini ya, biar untuk ujungnya bisa terkunci ya. Ujungnya biar bisa terkunci, ini kita lilit sampai benar-benar terkunci ya. Oke, sampai benar-benar terkunci seperti ini ya. Nah, kita lilit, kita kunci. Nah, ini tinggal kita gulung saja ya. Seperti ini tinggal kita gulung saja, mantap. Sampai untuk volumenya atau porsinya segini ya. Oke, akan saya skip saja videonya biar tidak terlalu panjang durasinya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk penggulungan yang kepala kedua. Ya, kepala kedua sudah selesai digulung dan ini porsinya juga sudah seimbang ya, kanan kiri. Dan lalu langkah selanjutnya tinggal kita membuat ujung terakhir ya. Kita membuat ujung terakhir seperti yang tadi ya, seperti yang sebelumnya ini. Ya, seperti biasa caranya tinggal kita kaitkan pada jari ya. Kita tarik ke atas seperti ini, kita kaitkan pada jari. Kita kaitkan ke bawah, kita kaitkan jari lagi. Kita kaitkan terus seperti ini sampai 3 lilitan atau 4 lilitan biar tidak terlalu kecil ya. Nah, ini saya kasihkan 3 lilitan saja, lalu ini saya putus dan kemudian kita lilitkan seperti ini ya. Oke, kita lilitkan seperti ini. Nah, kita lilitkan seperti ini, harus pelan-pelan karena kawat kecil ya, mudah putus. Caranya seperti ini, tinggal kita undel-undel biar kawatnya tidak kempiar ya, biar kawatnya menyatu. Oke, setelah diundel-undel seperti ini tinggal proses penyambungan saja ya. Dan di sini tadi sudah setengah jalan, sudah saya kasih sherlock ya. Ini sudah sangat keras sekali, tidak kendor. Jadi yang benar seperti ini ya, tidak kendor. Jadi harus keras biar hambatannya maksimal. Oke, seperti tadi yang saya bilang di awal video, untuk langkahnya maju terus mundur. Dan ini langkahnya maju semua. Bagaimana cara penyambungannya? Oke, di sini kita fokus pada kepala yang pertama terlebih dahulu. Kita langsung menuju ke ujung terakhirnya ini. Logikanya kalau ini mundur ya, habis maju mundur. Ini logikanya ujung terakhirnya ini menyambung dengan ujung terakhirnya ini ya. Ujung terakhirnya yang kepala pertama menyambung dengan ujung terakhirnya kepala yang kedua ya. Logikanya seperti itu karena habis maju mundur ya. Ini kita buat maju semua karena untuk menghemat waktu agar ini bisa cepat diambil
sama yang punya ya, bentar lagi diambil sama yang punya. Jadi ini saya sistem maju semua, penyambungan di akhir ya. Ini ujung terakhir kepala yang pertama menyambung menjadi satu dengan ujung terakhir kepala yang kedua. Ini logikanya mundur seperti itu ya kawan-kawan. Oke, ini akan saya skip dulu, nanti akan saya perlihatkan proses penyambungannya ya. Ini soalnya butuh dirapikan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini sebelum proses penyambungan ini berhubung kawatnya kecil, ini kita korek untuk memudahkan nanti untuk mengerik ya. Jadi sebelum disambung itu kawat pelapis bagian luar harus terkelupas. Kita mengerik menggunakan pimes atau kalian menggunakan cutter juga bisa ya. Jadi ini kita bakar terlebih dahulu ya. Ini diingat-ingat untuk yang ujung terakhir kepala yang pertama disambungkan dengan ujung terakhir kepala yang kedua ya. Ini untuk sistem yang maju mundur ya, untuk menghemat waktu, jadi disambungkan di akhir saja, tidak usah menggulung mundur nanti terlalu lama ya, keburu orangnya kesini ya yang punya. Oke, ini kita bakar terlebih dahulu. Kita bakar sampai terkelupas ya, sampai gosong untuk lapisannya. Kalau menjalar ke bawah kita tiup ya, jadi tidak boleh terlalu gepok ya, terlalu ke bawah sini. Nah, fungsinya kita beri lilitan seperti tadi 3-4 lilitan agar diameternya membesar ya. Kalau tidak kita lilit, nanti saat proses pengerikan nanti mudah putus ya. Jadi kalau kita lilit seperti ini, jadi dia bisa menyatu dan bisa kuat ya. Nah, ini kemungkinan sudah ya, tinggal kita kerik ya, kawatnya tinggal kita kerik saja, pelan-pelan saja ya untuk mengeriknya, jangan terlalu kosro nanti bisa putus ya. Ini untuk kawatnya, untuk kawat besar gak masalah kita satset untuk mengeriknya, tapi kalau ini harus kita hati-hati ya. Dia harus pelan-pelan seperti ini sampai benar-benar terlihat ya. Untuk lapisan dalamnya berwarna kuning ya, kalau tembaga berwarna kuning seperti ini, atau ya putih kekuningan ya. Jadi sampai benar-benar terkelupas ya untuk lapisan luarnya. Ini juga kita kerok. Seperti ini kita kerok. Nanti setelah kita kerok kita sambungkan, kemudian tinggal disolder ya. Jadi jangan sampai tidak disolder karena ini untuk spool motor, jadi harus kuat ya, karena bergesekan terus, terjadi perputaran di dalam ya, yang berputar magnet. Tapi kalau tidak kita solder ya bisa lepas ya, apalagi ini spool Tosa biasa digunakan muatan ya. Kalau tidak kita solder hambatannya kurang maksimal.
Ini kita kerik lagi yang ini sampai benar-benar yang hitam tadi gosong. Setelah kita korek hilang ya hitam-hitamnya. Oke, ini kita sambungkan saja. Sambungkan menjadi satu seperti ini ya. Sambungkan menjadi satu saja. Oke, kita sambungkan seperti ini. Nanti kita beri selongsong ya. Kita nanti beri selongsong. Kita putus saja lah ini. Ya, kita putus dulu di sini ya. Nanti kita beri selongsong, sudah aman. Oke, dan ini kita bakar juga, kita korek dan kita sambungkan pada masa ya, masa keren. Sambungkan ya. Untuk yang kepala pertama itu ujung pertama nyambung pada masa ya. Untuk kepala yang kedua ujung pertamanya nanti menjadi output ya, menjadi output atau menjadi arus ya. Ini menjadi arus pengapian. Nanti itu kita juga akan solderkan ya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah penyambungannya ya. Ini untuk yang ujung pertama kepala yang kedua disambungkan dengan kabel hitam leres merah ya, kabel hitam strip merah atau output dari pengapian. Dan di sini untuk ujung terakhir kepala yang pertama disambungkan dengan ujung terakhir kepala yang kedua ya. Kemudian ini untuk yang ujung pertama kepala yang pertama disambungkan dengan masa pada karen ya, seperti ini. Nanti kita solder, saya solder dulu ya. Oke teman-teman, di sini untuk spoolnya sudah selesai saya rapikan untuk perkabelannya, dan di sini saya beri lem besi agar lebih kuat ya. Jadi penampakannya seperti ini, dan sudah saya beri Peter ban, saya lilitkan seperti ini kembali seperti orinya ya. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Untuk yang tadi output keluarnya pengapian itu ujung pertama untuk yang kepala yang kedua ya. Nah seperti ini tinggal dipasang saja. Setelah seperti ini kita tinggal tes hambatannya ya. Kita tes hambatannya. Di sini saya menggunakan tang ampere ya. Kita cari kabel hitam leres merah ya, kabel hitam strip merah. Kita coba tes hambatannya keluar berapa ya. Kemudian yang satunya kita tempelin ke bodi. Kita bisa lihat belum kebaca ya, lepas ini. Bentar, kita tes ke bodi ya, keluarnya 300
311 ya. Nah, 311 untuk hambatannya, dan ini sudah sangat normal sekali, kembali seperti pabrikan, seperti orinya ya. Jadi begitulah cara menggulung sepul tosa atau ondel-ondel, dan ini dijamin 100% berhasil, no brebet-brebet klep ya. Jadi cukup sekian ilmu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Terima kasih.